Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kami dari kelompok 3 ingin melakukan presentasi tentang pembahasan bab 2 dengan saya Elena Zilta Haryanto, Saya Alifah Nur Fatimah Zahra. saya Afifah Rahmani, saya Devani Nuraini, saya Putri Iwan. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis? Dalam perspektif sosiologis, Tuhan disembah oleh masyarakat sebagai bentuk ekspresi kolektif suatu komunitas beragama. Sosiologi agama mempelajari fenomena yang muncul dari masyarakat beragama, termasuk berbagai manusia memahami dan menyembah Tuhan. Tahap dalam perkembangan konsep bertuhan yaitu animisme. Manusia percaya bahwa semua benda memiliki jiwa atau roh yang dapat memberi pertolongan. Yang kedua, politisme. Manusia menyembah banyak Tuhan atau dewa yang diyakini mampu memberi pertolongan. Yang ketiga, monotisme. Manusia memiliki konsep tentang Tuhan yang esa, sumber segala sesuatu yang mampu menolong dan menjawab keterbatasan. Dalam masyarakat primitif, Tuhan seringkali dihubungkan dengan fenomena alam dan sosial yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Sementara itu, dalam masyarakat modern, porsi yang diberikan kepada Tuhan menjadi semakin berkurang karena fenomena alam dan sosial dapat dijelaskan secara rasional melalui sains dan teknologi. Namun agama tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan dalam masyarakat modern, agama tidak hanya membicarakan hal-hal ekstatologis, tetapi juga hal-hal yang logis. Nah, di sini ada gambar. Teks dalam gambar ini adalah sebuah tugas konseptual yang meminta untuk menggali teori-teori sosial dan wacana mengenal pandangan bahwa Tuhan adalah hasil kreativitas umat manusia, berfungsi sebagai pemberi harapan, motivasi, penangkal kesusahan hidup, serta gagasan untuk mempersingkat proses berpikir terkait hal-hal di luar jangkauan nalar manusia. Kemudian ada Tuhan sebagai hasil kreativitas umat manusia dan fungsinya. Konsep ini bisa dianalisis melalui beberapa teori sosial dan perspektif. Yang pertama ada sosiologi agama dari Emmanuel Durkheim. Durkheim melihat agama dan Tuhan sebagai proyeksi dari masyarakat itu sendiri. Objek pemujian sebenarnya adalah representasi dari kekuatan dan nilai kolektif masyarakat. Oleh karena itu, Tuhan dapat dianggap sebagai konstruksi sosial yang berfungsi untuk memperkuat solidaritas dan nilai-nilai komunal. Selanjutnya ada fungsi psikologis. Sigmund Freud berpendapat bahwa agama dan konsep Tuhan muncul dari kebutuhan psikologis manusia untuk menghadapi ketidakberdayaan dan kecemasan di hadapan kekuatan alam dan kompleksitas hidup. Tuhan menjadi figur yang maha kuasa dan yang memberikan perlindungan dan kenyamanan. Dalam konteks ini, Tuhan adalah gagasan yang memberikan harapan, motivasi, dan penangkal kesusahan hidup. Selanjutnya ada fungsi kognitif, mengatasi keterbatasan nalar. Gagasan tentang Tuhan juga dapat berfungsi untuk memperpendek proses berpikir terkait hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar manusia. Ketika manusia dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang kompleks, asal-usul alam semesta, tujuan hidup, kematian, konsep Tuhan dapat memberikan jawaban atau perangkat pemahaman yang memuaskan secara kognitif tanpa harus melalui penalaran filosofis yang rumit. Bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis? 3 argumen filsafat tentang Tuhan menurut Mulyadi Kartanegara. Yang pertama, dalil al-wujud atau argumen temporalitas. Dikatakan oleh Al-Kindi yang menyatakan bahwa Tuhan adalah sebab pertama dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Argumen ini berdasarkan pada premis bahwa alam semesta memiliki awal dan perlu ada yang menciptakannya. Yang kedua, dalil al-imkan atau argumen kemungkinan dikemukakan oleh Ibn Sina yang menyatakan bahwa Tuhan adalah wajib al-wujud atau wujud niskaya.
Sedangkan alam adalah mungkin al-wujud, wujud yang mungkin. Tuhan adalah wujud yang ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu pun untuk mengaktualkannya. Yang ketiga, dalil al-inayah atau argumen teleologis dikemukakan oleh Ibnu Rushd yang menyatakan bahwa Tuhan adalah perancang hebat yang menciptakan alam semesta dengan keteraturan dan keterpaduan yang sempurna. Selanjutnya ada konsep Tuhan dalam filsafat Islam. Yang pertama, Tuhan adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada di alam nyata. Lalu Tuhan adalah sebab pertama dari segala akibat yang kita lihat saat ini. Dan juga Tuhan adalah wajib al-wujud atau wujud yang niscaya. Artinya Allah adalah wujud yang ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu pun untuk mengaktualkannya. Lalu teori emanasi dikemukakan oleh Al-Farabi yang menyatakan bahwa Tuhan memancarkan akal-akal dan jiwa-jiwa yang menciptakan alam semesta. Tujuan teori ini adalah untuk menegaskan kemahaesaan Tuhan dan menjelaskan bagaimana alam semesta dapat timbul dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi dari ketiga perspektif tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari pendapat para filsuf Muslim klasik bahwa Tuhan adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada di alam nyata ini. Tuhan menjadi sebab pertama dari segala akibat yang kita lihat saat ini. Tuhan merupakan wajib al-wujud atau wujud yang niscaya. Artinya Allah adalah wujud yang ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu pun untuk mengaktualkannya. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum